Surat Al-Adiyat. Surat ini Makkiyah. Jumlah ayatnya 11 ayat. Menurut keterangan beberapa ulama, surat ini turun yang ke-14 di antara surat-surat dari Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini adalah yang ke-14. Berarti masih pada saat-saat pertama. Saya tidak berani mengatakan hari-hari pertama atau minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama, karena tidak ada penjelasan waktu yang spesifik turunnya ini. Tapi umumnya para ulama menyebut ini adalah surat yang ke-14 dari urut-urutan turunnya Al-Quran. Dan isinya juga masih menyinggung masalah keimanan di hari akhir. Sebagaimana kita ketahui, ayat-ayat dan surat-surat yang turun di Makkah sebelum hijrah itu penekanannya pada tauhid dan hukum. Itu baru hanya diturunkan setelah mukminin pindah dari Makkah ke Madinah. Yang perlu kita ambil pelajaran bahwa mestinya kalau kita mempelajari Islam, nomor satu kita tekankan pada ketauhidan, kepada ketuhanan. Tapi prakteknya sehari-hari kita lebih banyak mempelajari tentang hukum atau fikih, yang dalam Al-Quran fikih itu jumlahnya sedikit sekali. Yang banyak itu masalah tauhid dan masalah perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, karena sudah banyak pembahasan Al-Quran yang berkaitan dengan fikih, maka kita lebih menekankan pada perilaku. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mencoba mempelajari, memahami Al-Quran di bidang perilaku dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perilaku kita atau akhlak kita adalah akhlak yang mencerminkan ajaran Al-Quran, atau istilahnya akhlak Al-Quran. Surat ini dimulai dengan sumpah. Sumpah yang disebutkan oleh Allah di sini panjang sekali karena jumlahnya sampai 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. 5 ayat ini sumpah yang dinyatakan oleh Allah. Kalau kita bersumpah, kita dianjurkan bersumpah dengan menyebut asma Allah, seperti wallahi, tallahi, warrahmani, dan sebagainya. Tapi kalau Allah bersumpah, Allah menyebut makhluknya. Biasanya makhluk yang disebut sebagai sumpahnya Allah itu posisinya atau kedudukannya sangat penting, terutama untuk kehidupan kita. Seperti Allah menyebut wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan siang hari yang disebabkan oleh terbitnya matahari. Kita tidak mungkin hidup tanpa matahari.
Kita butuh energi, butuh sinar dan sebagainya. Bukan hanya kita manusia, tanaman pun juga membutuhkan itu. Begitu pula ketika Allah menyebut wal asri, demi masa. Itu sangat penting waktu. Kita tidak mungkin bisa menikmati hidup ini tanpa adanya waktu sebagai kesempatan. Kemudian di dalam sumpah itu ada isi sumpah. Di surat ini isi sumpahnya innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Isi sumpah biasanya mengandung taukid atau takkid, penekanan. Dalam hal ini penekannya ada inna, huruf taukid, dan la di depan kata lakanud. Coba kita lihat wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr. Innal insan, pakai inna, sesungguhnya manusia, lafi khusr, sungguh dalam keadaan merugi. Jadi kalau kita ingin melihat ini ada sumpah, isinya yang mana? Kita lihat biasanya formula bahasanya pakai inna dan la. Setelah isi sumpah itu, lalu Allah memberi peringatan tentang kehidupan kita. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Peringatan bahwa kita hidup ini sementara. Suatu saat kita akan mati, kemudian kita dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban. Kita tidak bisa menghindari itu, dan kita tidak bisa bohong karena Allah itu Maha mengetahui. Mari kita pelajari satu persatu. Wal 'adiyati dhabha. Umumnya para penerjemah mengartikan wal 'adiyat itu kuda. Padahal 'adiyat dari kata ada itu artinya lari kencang. Wal 'adiyati demi yang lari kencang. Dhabha dengan terengah-engah. Kalau lari kencang kita butuh pernafasan yang cepat karena oksigen yang jumlah banyak itu kita butuhkan untuk menambah tenaga. Jadi disebutkan kuda perang yang berlari kencang sambil terengah-engah. Ini menggelitik karena tidak ada kata kuda di situ. Yang ada yang lari kencang. Dan di situ digunakan isim atau kata benda yang menunjukkan arti jamak perempuan. Al-adiyat pakai alif dan ta. Itu jamak perempuan atau jamak muannats salim. Jamak muannats salim seperti muslimun, seorang muslim laki-laki, perempuannya menjadi muslimah, muslimatun, perempuan satu. Kalau jamak menjadi muslimatun, ini jamak muannats salim. Jamak muannats salim seperti halnya jamak mudzakkar salim itu biasanya bentuk jamak dari kata sifat seperti isim fa'il. Muslimun itu kata sifat, seorang yang tunduk kepada Allah. Biasanya manusia, tapi di sini untuk benda. Dan orang mengartikan ini kuda. Saya perlu menyebut apakah ini kuda? Ini para sahabat pun berbeda pendapat. Misalnya Abdullah bin Abbas
menyebut al-adiyat ini kuda yang dipakai untuk perang. Dari mana mengetahui bahwa itu kuda yang dipakai untuk perang? Kalimat-kalimat berikutnya, fal-muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan. Fal-muriyat, mencetuskan api, qadha, dengan pukulan yang menghasilkan api. Diartikan kuda karena kuda biasanya diberi sepatu yang dibuat dari logam. Karena di bawahnya itu sepatu berupa besi atau baja, ketika lari kencang dia menginjak batu, gesekan itu akan menghasilkan api. Dan berikutnya juga begitu, fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi. Ini berarti kuda ini adalah kuda perang. Kuda yang terampil digunakan untuk perang. Karena di sini disebutkan yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharna bihi naqa'a. Kemudian kuda itu menerbangkan debu. Perang biasanya tidak di jalanan beraspal, biasanya off-road, ya, bisa di padang pasir, bisa di tempat lain yang tidak beraspal. Maka kalau tanahnya itu kering, akan banyak debu-debu yang berterbangan. Terus fawasatna bihi jam'a, lalu kuda itu menyerang di tengah-tengah kumpulan musuh. Tengah kumpulan musuh. Fawasatna dari kata wasato. Wasato mengambil posisi di tengah. Naq'ah itu artinya sekumpulan. Sekumpulan siapa? Karena indikasinya binatang tadi untuk perang, maka kumpulan ini dikasih keterangan musuh. Ketika Abdullah bin Abbas menerangkan bahwa ini adalah kuda perang, Ali bin Abi Thalib manggil Abdullah, Abdullah, kamu jangan menerangkan sesuatu tanpa ilmu. Tentu Ali lebih senior daripada Abdullah. Abdullah itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dia masih tinggal di Makkah menemani ibunya. Ibunya karena wanita tidak hijrah, dan Abdullah karena dia masih anak-anak tidak wajib hijrah. Sedangkan bapaknya Abbas tidak hijrah karena beliau mempunyai tanggung jawab tugas di Makkah. Jadi Abdullah ini ketika hijrah itu berarti tahun ke-13 setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Abdullah masih kecil. Dia ditegur oleh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kamu mengatakan bahwa ini kuda? Kita waktu perang Uhud, jumlah kudanya itu hanya 2. Yang satu dimiliki oleh Zubair, dan yang satu lagi dimiliki oleh Miqdad. Kalau 2, tidak bisa dikatakan wal adiyat. Adiyat dalam bahasa Arab beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau 1 itu tunggal, singular, 2 jamak. Dalam bahasa Arab jamak itu 3, 2 belum jamak. Ya. Kalau 1 mufrad, kalau 2 mutsanna, kalau 3 dan lebih baru disebut jamaah. Maka kalau dikatakan wal adiyat pasti lebih dari 2. Padahal kuda yang dipakai di waktu perang Badar itu hanya 2. Jadi tidak bisa dikatakan wal adiyat. Lalu kalau begitu apa itu? Unta. Pada waktu perang Badar itu banyak unta yang dipakai. Saya bingung juga. Katanya surat ini Makkiyah.
Tapi kenapa dikaitkan dengan perang Badar? Perang Badar itu kan tahun kedua setelah hijrah. Tapi saya tidak berani bantah karena baik Abdullah bin Abbas maupun Ali bin Abi Thalib dua-duanya sahabat Rasul yang dua-duanya itu ulama. Abdullah bin Abbas terkenal sebagai ulama di antara para sahabat yang tingkatnya kira-kira sejajar dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Amr bin As. Jadi mereka itu ulama. Sedangkan Ali bin Abi Thalib itu terkenal sebagai pintu ilmu pengetahuan. Rasulullah adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Sehingga dia pernah dites oleh orang-orang Yahudi, ayo kita ajukan pertanyaan yang sama kepada Ali. Kita maju satu persatu, kita ajukan pertanyaan yang sama. Kalau dia jawabannya sama, berarti dia tidak pintar. Kalau dia pintar, jawabannya pasti beda-beda. Betul. Satu persatu maju ke Ali dengan satu pertanyaan, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya mengajukan pertanyaan yang sama dan semua dijawab dengan jawaban yang berbeda, tapi semuanya mengena. Lalu Ali menantang, datangkan semua orang Yahudi untuk mengajukan pertanyaan yang sama. Saya akan menjawab dengan jawaban yang berbeda. Gitu. Nah, jadi dua-duanya Abdullah bin Abbas maupun Ali adalah orang yang banyak ilmunya. Maka tidak pada tempatnya kita mengkritisi mereka. Wallahu a'lam. Apakah itu kuda atau unta? Tapi coba kita ambil kesan. Nah, kesan kan bukan tafsir. Kesan. Kenapa Allah di sini menyebut wal adiyat tanpa menyebut binatang itu apa? Kan ini bisa apa saja yang dipakai untuk perang. Kan bisa saja sekarang ini bukan kuda tetapi mobil tank. Mobil tank dipakai untuk perang yang bisa melakukan fungsi-fungsi yang serupa. Tank zaman sekarang itu jalannya kencang, mesinnya meraung-raung, kemudian karena rodanya itu rantai besi maka menghasilkan percikan api. Dan seringkali tank itu menyerbu secara tiba-tiba, sebagaimana kita lihat Israel kalau masuk ke daerah Palestina melalui darat, itu tiba-tiba masuk dengan tank jumlah banyak dan juga menerbangkan debu. Barangkali Allah ini menyebutnya tanpa secara spesifik menyebut nama binatang supaya pemahamannya itu bisa dianggap relevan di zaman kapanpun. Ya. Jadi kita tangkap maknanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kita lihat kaitan antara surat Al-Adiyat dengan surat sebelumnya, yaitu Az-Zalzalah. Saya sering menyebut bahwa surat 1 dan berikutnya itu biasanya ada hubungannya atau ada kaitannya. Saya membaca ini dari tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang beberapa kali mengunjungi Indonesia dan meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Beliau sering menyebut bahwa ayat 1 dan berikutnya itu biasanya berkaitan. Demikian juga surat 1 dan surat berikutnya itu berkaitan. Ketika saya membaca itu, saya sendiri bertanya-tanya karena setahu saya isi satu surat dan berikutnya itu kadang-kadang nggak ada kaitannya. Ternyata kalau kita membaca tafsirnya Wahbah yang namanya Al-Munir, itu setiap surat pasti ada penjelasan
al-munasabah. Munasabah itu kaitan antara surat ini dan surat sebelumnya. Kita perhatikan di surat Az-Zalzalah ada kata wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Wa akhrajat, dan kata kharaja diubah menjadi akhraja, mengeluarkan. Yang mengeluarkan al-ard, bumi. Athqal itu artinya benda yang berat, biasanya yang menjadi muatan. Jadi kalau mobil, truk, muatannya itu athqal. Bumi, di situ ada athqal, apakah itu batu-batuan yang terpendam atau sesuatu yang dipendam, yang ditanam, yaitu manusia yang meninggal dunia kemudian dikubur. Dalam hal ini yang relevan adalah manusia yang meninggal dan dikubur di tanah. Nah, itu termasuk muatan. Karena biasanya yang namanya muatan itu jenis yang berbeda. Nah, seperti truk, muatannya itu barang-barang komoditi misalnya. Kalau tanah, tentunya muatannya bukan batu, karena batu itu bagian dari tanah. Maka yang pas adalah mayat-mayat yang atau jenazah yang ditanam di tanah itu, maka disebut athqal. Ini berkaitan dengan surat berikutnya di Al-Adiyat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah manusia tidak mengetahui ketika dia itu dibangkitkan, atau ketika dibangkitkan semua yang ada di kuburan. Nah, sekaligus ini pelajaran bagi kita. Kalau kita membaca satu ayat di Al-Quran dan kita ingin menerjemahkan apa itu, maka kita lihat ayat-ayat lain yang relevan dengan ayat itu. Dalam hal ini, di surat Az-Zalzalah ada athqal, muatan. Muatan ini apa? Kalau kita ingin menerjemahkan muatan, kita lihat ayat yang lain. Di surat berikutnya kebetulan berturutan ada ma fil qubur. Apa yang ada di dalam kuburan. Oh, berarti athqal itu artinya mayat-mayat yang ditanam di tanah, di kuburan. Nah, ini cara menerjemahkan. Cara menerjemahkan Al-Quran, satu ayat diterjemahkan dengan menggunakan arti-arti yang ada di ayat yang lain, itu namanya tafsir bil ma'thur. Ya, kita kalau mengartikan ayat-ayat di Al-Quran, kita gunakan metode bil ma'thur. Ma-nya pakai hamzah, bukan ma' tapi ma' hamzah. Bil ma'thur. Yang berlawanan dengan bil ma'thur adalah bil ra'yi atau bil aqli. Kita tidak didorong atau bahkan kita di-discourage untuk mengartikan ayat-ayat Al-Quran dengan pendapat sendiri atau dengan akal, karena kemungkinan sesat itu besar. Maka kita biasakan menafsirkan satu ayat dengan ayat lain atau dengan hadis. Jadi kalau menafsirkannya pakai hadis itu masih bil ma'thur. Dan kita usahakan setiap kali kita membahas, mengartikan satu kata atau ayat, kita cari dulu ayat yang relevan atau hadis, terus baru kita coba penerapannya bagaimana. Di surat Az-Zalzalah juga ada kata liyuru a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka perbuatan-perbuatan mereka. A'mal, jamak dari amal. Amalun itu pekerjaan atau tindakan. Bisa diartikan perilaku atau aktivitas. Jadi supaya mereka mengetahui aktivitas yang telah mereka lakukan di waktu mereka hidup. Di surat Al-Adiyat disebut wahussila ma fis sudur, dan dilahirkan, diungkapkan
apa yang ada di dada. Jadi besok kita akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban yang dinilai baik yang ada di pikiran kita maupun yang kita lakukan sebagai tindakan. Tindakan itu bisa berupa ucapan, bisa berupa aktivitas fisik. Jadi kita akan diminta pertanggungjawaban tidak hanya perilaku itu behavior atau aktivitas, bukan hanya aktivitas saja, tetapi pola pikir kita pun juga akan diungkapkan dan diminta pertanggungjawaban. Maka kita jangan main-main dengan pola pikir. Pola pikir harus kita bangun sesuai dengan keimanan. Kenapa orang-orang itu bisa kafir? Karena mereka tidak membangun pola pikir yang benar. Kenapa orang-orang itu tidak bisa memahami hari akhir atau memahami yang ghaib? Karena mereka tidak melatih pola pikir dengan baik. Oleh karena itu, kita mesti memperhatikan pola pikir kita dan tindakan kita. Mana lebih penting? Pola pikir itu yang paling dasar. Karena pikiran kita itu akan kita ekspresikan. Apa yang ada di pikiran kita akan kita ekspresikan, kita manifestasikan dalam bentuk ucapan, bahasa, dan aktivitas, kegiatan. Oleh karena itu kita mesti membangun pola pikir yang benar. Pola pikir yang benar ini kalau di dalam ajaran agama itu ajaran iman, keimanan. Coba iman rukunnya yang kita pelajari ada 6. Semua masing-masing dari 6 itu dimulai dengan percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada utusannya, percaya kepada buku-bukunya dan sebagainya. Percaya itu pekerjaan pikiran. Itu penting. Oleh karena itu kita harus membangun pikiran kita. Jangan sampai misalnya ada orang tidak ngomong apa-apa, tidak berbuat apa-apa, tapi dalam pikirannya, iya ya, Tuhan itu ada 3 pantasnya. Dalam pikiran, musyrik dia, musyrik, karena pikirannya. Jadi kalau dikatakan wa hussila ma fis sudur, itu penting. Tapi tidak hanya apa yang ada di pikiran, tapi juga yang ada di lahiriah, aktivitasnya. Liyurau a'malakum. Jadi dari sini kita bisa melihat kaitan antara satu surat dan berikutnya. Tahap pertama kita mencoba mempelajari ayat 1 sampai 5, yaitu sumpah yang disebutkan oleh Allah yang tadi sudah kita baca. Kemudian kita coba mengambil pelajaran dari sumpah tadi. Setidaknya ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika kita memiliki kekayaan dan memiliki kekuatan, kekayaan kuda pada zaman itu dan juga sampai sekarang itu merupakan kekayaan, karena kuda yang terlatih itu harganya mahal. Kuda yang kita lihat di lapangan pacuan kuda tentu harganya lebih mahal dibanding kuda yang dipakai untuk narik kereta, karena mereka terampil dan terlatih dengan berjalan cepat atau berjalan di tempat atau dengan lari kencang dan sebagainya. Dan ketika seseorang itu memiliki kekayaan dan memiliki kekuatan, kekayaan semacam kuda perang itu biasanya juga berkaitan dengan kekuatan, power. Kita kenal kalau kekuatan kendaraan untuk perang itu kalau di Indonesia ya tentara, TNI dan polisi. Mana lebih kuat polisi dan tentara? Dilihat dari antara lain perlengkapan senjatanya. Mestinya kekuatan tentara harus lebih dibanding dengan polisi, karena tentara ditugasi untuk mempertahankan keamanan negara
Kalau polisi diharapkan mengayomi rakyat. Kalau mengayomi rakyat diberi senjata berlebihan, maka mereka akan cenderung untuk sombong dan berbuat semena-mena. Allah memperingatkan bahwa kalau kita memiliki kekayaan dan memiliki kekuatan yang melebihi dan bisa mengalahkan orang lain, kita tidak boleh sombong, tidak boleh lupa diri bahwa fasilitas itu adalah karunia dari Allah. Karena itu karunia Allah, maka kita mesti menggunakan karunia Allah itu dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Misalnya, bukan kendaraan perang, kita punya mobil saja. Banyak orang mempunyai mobil, terutama yang mewah, yang larinya kencang, biasanya yang cc-nya besar, maka suka berbuat semena-mena dan angkuh. Dan kita bisa mengamati kalau mobilnya besar dan mewah itu suka seenaknya sendiri karena tenaganya kuat, maka nyalipnya itu seringkali seenaknya sendiri. Nah ini kekayaan dari Allah digunakan tidak dengan semestinya. Kalau kita memiliki kekayaan semacam itu, kita mesti bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik, menggunakan karunia Allah itu untuk berbakti kepada Allah Ta'ala. Jadi pelajaran yang pertama antara lain bahwa kalau kita diberi kekayaan atau kekuatan oleh Allah, kita mesti bersyukur karena semuanya itu adalah karunia Allah, maka kita gunakan karunia Allah itu untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Allah, berbuat sesuatu yang diridhai oleh Allah. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan musuh yang memiliki kekayaan dan kekuatan untuk menyerang, misalnya Indonesia mempunyai tetangga Australia, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Tetangga-tetangga kita itu bisa saja sekarang ini menjadi teman, tapi suatu saat bisa menjadi musuh. Nah, kalau tetangga-tetangga kita atau orang lain itu mempunyai persenjataan yang kuat, kita mesti mempersiapkan diri dengan membangun kekuatan. Ya, coba kalau kita perhatikan, wal adiyati dhabha itu kan kesannya itu Allah memuji kuda yang terlatih. Kalau itu Allah memuji, berarti kita juga didorong untuk memiliki kuda yang terlatih. Dan memang penting, karena pasukan kuda itu pada saat itu sangat menentukan kemenangan pasukan. Sebagaimana kita ketahui, perang Uhud, hampir tentara Muslim itu kalah karena mereka mengambil alih posisi tentara Islam di gunung, di Bukit Uhud. Mereka bisa cepat sekali naik ke sana karena mereka menunggang kuda terlatih. Kemudian mereka dari bukit itu menghujani panah kepada pasukan Islam. Jadi kalau kita melihat orang lain itu mempunyai persenjataan yang kuat, kita mesti mempersiapkan diri. Nanti akan kita kutipkan di ayat yang menganjurkan kita mempersiapkan diri, membangun kekuatan, termasuk kekuatan militer. Supaya apa? Supaya orang tidak berani mengganggu kita. Supaya kita tidak diganggu oleh kekuatan lain. Jadi saya ulang, ketika kita berhadapan dengan musuh yang memiliki kekayaan dan kekuatan untuk menyerang, kita mesti mempersiapkan diri dengan membangun kekuatan, baik kekuatan ekonomi maupun militer, agar kita tidak diintimidasi dan tidak diserang. Ini kalau kita menyebutnya itu natural. Kalau ada orang yang merasa kuat, melihat orang lain yang lemah, ada kecenderungan yang kuat itu membuli, ngerjain yang lemah.
Yang kita sering lihat anak-anak SD. Anak SD umur 10, umur 9, 10, 11. Itu pertumbuhannya ada yang cepat, ada yang lambat. Sehingga ada yang badannya gede, tinggi, kuat, ada yang kurus, lemah. Perkembangan jiwanya juga demikian. Nah, kecenderungannya anak-anak yang besar dan kuat itu membuli anak-anak yang lemah. Ini tidak hanya karakter anak-anak. Ketika sudah dewasa, orang juga punya kecenderungan yang serupa. Coba, di antara lembaga-lembaga atau badan-badan ekonomi, ya, business entity, ya, unit-unit bisnis, ada kecenderungan yang besar itu mengalahkan yang kecil. Perusahaan yang besar berusaha misalnya kalau ada saingan yang kecil-kecil, dia turunkan harga serendah-rendahnya supaya dia yang laku, yang lain tidak laku. Dengan tidak laku, maka yang kecil-kecil bisa mati. Jadi yang besar mengalahkan yang kecil. Di level dunia, di World Trade Organization itu juga demikian. Negosiasinya selalu alot dan bahkan seringkali deadlock karena negara besar ngerjain negara-negara kecil. Negara yang tentaranya kuat seperti Amerika, senatnya sendiri, yaitu Irak dan Afghanistan yang lemah. Begitu pula Rusia terhadap Ukraina. Nah, kita orang Islam mesti siap-siap. Nanti kalau sudah tiba waktunya saya kutipkan ayatnya, karena kita cenderung punya musuh, baik musuh itu jelas maupun tidak jelas. Dan bahkan Allah menyebut musuh itu ada yang kalian tidak ketahui. Allah tahu. Karena apa? Ada musuh yang ketika mereka lemah, mereka berbaik-baik sama kita. Tapi begitu menjadi kuat, berubah menjadi musuh kita. Nah, itu bisa kita lihat berhubungan ya, atau pertikaian antara partai politik satu dengan partai politik yang lain. Ya. Saya tidak membahas politiknya, tapi saya membahas the nature, ya. Nature-nya manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berhubung sudah syuruk, kita sampai di sini dulu. Jadi ayat-ayatnya lebih detailnya insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang.